Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting, silahkan untuk melakukan absensi dengan scan barcode yang sudah tersedia di layar. Dan jangan lupa juga untuk mengingatkan teman-teman yang lain untuk bergabung. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk jangan lupa scan barcode untuk absensi pada siang hari ini. Terima kasih. Nanti kalau kayak gitu kalian harus gini. Kalian yang gini-gini ya. Kita di bawah bareng-bareng aja.
Selamat siang dan selamat datang kepada Sri Kandi Mitratel yang sudah hadir secara online. Dipersilahkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan scan QR barcode yang ada di layar dan mohon untuk hadir, jangan cuma backgroundnya aja nih yang pink, tapi juga ada teman-teman juga karena kita mau lihat nih yang cantik-cantik dari seluruh Indonesia loh ini Mitratel. Sri Kandinya banyak, cuman belum muncul aja nih di kamera. Jadi untuk teman-teman mohon untuk diingatkan kepada teman-temannya untuk memunculkan juga mukanya gitu. Dan jangan lupa juga untuk scan barcode untuk absensi ya. Kita akan memulai acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Oke, selamat datang kepada Bapak Ibu terkhusus para Sri Kandi Mitratel yang telah hadir baik secara offline di Gedung Japati Bandung maupun secara online. Adapun tema acara kita pada siang hari ini yaitu Respectful Workplace dengan keynote speaker yang sangat spesial. Di samping itu kita juga akan ada sesi Q&A dan di akhir acara kita akan bermain Kahoot yang pastinya hadiah saldo link aja. Sebelumnya perkenalkan saya Candy yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Hastining Bagioastuti selaku COO Mitratel. Yang kami hormati Ibu Melani Ulfa selaku Sri Kandi Mitratel dan perwakilan dari Sri Kandi Telkom Group. Selanjutnya Bapak Venantius Trihandoko yang hadir secara online, para senior leader, serta seluruh Sri Kandi yang telah hadir baik offline maupun online. Selanjutnya untuk sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita mendengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Sri Kandi Mitratel yang akan disampaikan oleh Ibu Melanie Ulfa. Dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Teddy sebagai CEO Mitratel, mungkin belum bergabung ya, tapi insya Allah akan bergabung di agenda kita hari ini. Kemudian CEO Mitratel, Ibu Naning, terima kasih sudah berkenan hadir dan sharing ya Bu hari ini. Kemudian juga VP Corporate Office, Pak VT mungkin bergabung online. Terima kasih, ini satu-satunya yang ganteng ya hari ini kayaknya. Makasih Pak VT. Kemudian juga kita punya Sri Kandi Karani ya, VP legal kita. Terima kasih Kak Rani sudah bergabung online ya. Makasih teman-teman, acara hari ini bisa terselenggara gitu ya. Sebenarnya acara ini adalah bagian dari Sri Kandi BUMN gitu ya. Kita tahun ini alhamdulillah berkesempatan perwakilan Mitratel menjadi pengurus di kepengurusan pusat Sri Kandi BUMN diwakili oleh Ibu Naning. Ya. Jadi Sri Kandi ini memiliki beberapa program gitu ya. Pada intinya adalah Sri Kandi ini untuk mewadahi kita para perempuan untuk saling mendukung, untuk berkarya, berprestasi, memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan kita tercinta gitu ya. Jadi makasih, hari ini ada Bu Naning gitu ya, akan memberikan share mengenai RWP yang juga merupakan surat edaran dari Menteri BUMN gitu ya. Kemudian juga ada Pak VT yang akan memastikan bahwa Mitratel itu mendukung untuk terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk kita para wanita gitu. Jadi ini mungkin kegiatan pertama Sri Kandi Mitratel ya. Jadi pesan dari Bu Naning untuk kegiatan Sri Kandi ini diharapkan tidak terlalu banyak, namun memberikan impact positif dan manfaat yang besar untuk kita semua gitu ya. Jadi karena kesempatan ini juga langka gitu ya. Jadi teman-teman silahkan di agenda hari ini kita akan berdiskusi, teman-teman silahkan menyampaikan, feel free gitu kan. Apa yang dirasakan oleh teman-teman, mumpung kita nih cewek-cewek semua nih ya, woman support woman gitu kan judulnya. Jadi kesempatan yang baik ini silahkan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi, kemudian mungkin jika ada butuh arahan, butuh masukan dari Ibu yang sudah berpengalaman gitu kan, sudah melewati jenjang karir sampai posisi tertinggi ya di perusahaan kita ini gitu ya. Mungkin itu sekilas dari saya, selamat menikmati acaranya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melanie. Selanjutnya, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang Respectful Working Place yang akan disampaikan oleh COO Mitratel Ibu Hastining Bagio Astuti. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Beliau lahir di Situbondo pada tanggal 24 Juni 1971 dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Telekomunikasi dan S2 Magister Manajemen. Beliau sempat menjadi VP Customer Journey and Experience Telkomsel, selanjutnya Direktur Solution and Business Development PT Infomedia Nusantara, dan sekarang sedang menjadi Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel. Oke, langsung saja Bu Naning, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Baik, yang kita hormati, kita sayangi Pak Teddy Hartoko mungkin belum join ya, tapi later akan join. Kita hormati seluruh BOD Mitratel, mungkin di kesempatan hari ini belum, tapi atas izin beliau semua kita bisa menyelenggarakan acara ini. Pak VT sudah online. Pak VT terima kasih banyak atas supportnya yang luar biasa. Janoko satu-satunya yang di online Pak. Tapi di Bandung Pak, terima kasih Mas Kurnia, Mas Andi dan seluruh tim ya. Sorry kalau agak mengganggu dikit, tapi insya Allah semoga acara ini bermanfaat juga sebenarnya untuk bapak-bapak. Jadi kalau kakak-kakak para perjaka-perjaka
mau join sebenarnya ini tidak eksklusif untuk perempuan programnya, sebenarnya justru malah ada hal yang kita ingin sharing ke para bapak. Cuman saya agak ini ya agak saya kemarin tuh khawatir terlalu mengganggu gitu ya. Jadi saya minta mungkin di hari pada saat Jumatan ada waktu kosong kan, ibu-ibu kakak-kakak perempuan kan nggak Jumatan, kita ambil waktu di situ gitu. Tapi ternyata jam 1:30. Sekali lagi Pak Fitri terima kasih atas supportnya yang luar biasa, karena dia ada Kak Rani di sini online juga, senior leader kita, Sri Kandi yang online di pusat, thank you for join us, dan di sini Mbak Melan. Dan teman-teman semua yang di Bandung ada 10.000 di sini peserta. Teman-teman yang online, thank you ya atas waktunya. Ayo coba itu yang semoga ini tidak terlalu mengganggu waktu kerjanya teman-teman. Kita akan 1 jam saja ngobrol tentang apa sih yang bisa kita ini saling mensupport, saling menguatkan, saling bisa berbagi untuk teman-teman semua, khususnya sekali lagi tidak terbatas pada perempuan gitu ya, untuk kita saling mensupport, saling menguatkan untuk kita bisa memberi kontribusi yang maksimal pada perusahaan kita tercinta Mitratel gitu. Karena itu di kesempatan ini nanti Pak VT juga akan memberikan insight dari beliau dari sisi mungkin mewakili dari bapak-bapak, kakak-kakak laki-laki dan seterusnya, ekspektasi dan seterusnya. Ini diskusi ngobrol asik aja buat teman-teman semua. Mungkin aku ada materi sedikit yang bisa saya share gitu ya. Cuman nggak hafal materinya, jadi kalau nggak ditampilin gini saya agak nggak hafal. Nah boleh, ini sudah nggak baik. Ini ada tagline ya, Pak VT mungkin dan teman-teman kalau yang bapak-bapak nggak bisa lihat ya. Women's leadership is not a gender issue, it is a business issue. Ini yang ngomong McKinsey bukan kita. Dan jadi women leadership itu bukan masalah gendernya. Ini masalah bisnis, karena di dalam studinya McKinsey itu juga proven bahwa jika dalam organisasi ada keterlibatan perempuan di dalamnya, maka productivity dan profitability dari organisasi tersebut meningkat. Ada angka-angkanya, di Afrika itu proven. Pada saat memasukkan 20%, profitability-nya naik 25%. Di Eropa berbeda dan seterusnya. Tapi di seluruh studi, di seluruh klaster negara itu proven. Keterlibatan perempuan bisa memberikan kontribusi positif dengan meningkatkan productivity dan profitability-nya. Dengan cara apa? Tentunya tidak hanya sekedar menambahkan perempuan di dalamnya, tentunya tidak seperti itu. Nah, oke. Mungkin sesuai dengan topik kita hari ini, kita ngomong tentang respectful workplace. Kenapa begitu? Karena itu ini sebenarnya materinya adalah berlaku juga untuk para bapak-bapak sebenarnya, tidak hanya untuk perempuan. Next slide please. Ya, ini tadi seperti Kamelan sampaikan, sebenarnya ini semacam arahan juga dari BUMN tentang bagaimana kita sebagai bagian dari BUMN harus merunning perilaku kita dalam keseharian kita berkarya di perusahaan tercinta. Akhlak, saya nggak ngupas terlalu dalam akhlak ya, tapi di setiap kesempatan seluruh masing-masing dari kita, saya ingatkan betul teman-teman untuk selalu ingat akhlak adalah dasar value kerja kita sehari-hari, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang kita harapkan tidak hanya di hafalin pada saat yel saja, tapi resapi betul. Akhlak itu saya yakin gak akan ada yang berdebat lagi. Value dalam akhlak itu memang sangat-sangat baik, benar, bagus, sehingga kita sangat beruntung jika kita bisa meresapi, menghayati, dan mengimplementasikan. Oke, adik-adik yang join online terutama ya, mungkin yang karena dia ada ya yang belum 1 tahun join Mitratel, ada kan pasti ya. Ada yang belum 1 tahun bekerja sama sekali, maksudnya baru fresh graduate gitu ya. Ada yang belum 1 tahun mengenal akhlak itu apa gitu ya. Kepada adik-adik semua, teman-teman semua, hayati itu, maksudnya maknai itu betul-betul.
menurut saya value di dalam akhlak itu benar-benar akan membawa kita ke arah kebaikan gitu. Oke, nggak perpanjang-panjang di akhlak, menurut saya agak kurang bisa membaca ini saya di sini. Kemudian implementasi pembangunan budaya anti korupsi dan komitmen menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi komitmen Telkom Indonesia untuk menerapkan semua arahan tersebut, dan kalau yang kedua implementasi integritas di Telkom Group. Sudah ada guideline-nya yang gampang banget gitu ya. Ada 4 yang say no to bribery, tidak melakukan penyuapan, tidak menerima suap dan tidak melakukan penyuapan. Nggak berpanjang-panjang lah ya di sini, tapi sekali lagi saya minta teman-teman yang seperti ini bukan knowledge, bukan hanya untuk diketahui, tapi benar-benar dipahami untuk dijalankan di keseharian kita. Tidak menerima suap, tidak melakukan penyuapan, tidak melakukan no kickback, tidak menerima ya sama ya komisi, tanda terima kasih dan seterusnya, tidak. Karena di dalam proses kerja kita, SOP kerja kita, job description kita dan seterusnya itu sudah diatur, dan kita ingat perusahaan terbuka yang akan subject to auditnya itu cukup banyak. Tapi kembali ini bukan masalah entar diaudit atau tidak, bukan. Ini masalah value diri kita yang kemanapun nanti kita akan berkarya gitu ya, kemanapun kita akan bergerak itu kebawa gitu pada diri kita. No gift, tidak menerima gratifikasi dan dalam bentuk apapun. Ya kalau sekali-sekali saya ajak ngopi aja masih gak apa-apa lah ya ngopi. No gratifikasi, no luxurious hospitalities, tidak ada jamuan-jamuan yang berlebihan. Each other, kalau kita misalnya ini kan customer engagement, customer loyalty, tetap teman-teman harus punya ukuran-ukuran. Pada saat menjamu tenan itu jangan berlebihan, karena tenan kita juga dibatasi dengan ini. Jadi kita harus menerapkan apa yang kita terapkan pada diri kita juga kepada pihak lain yang sedang berinteraksi dengan kita. So integrity ya, akhlak, titip betul. Nah, kalau saya tambahkan mungkin satu lagi itu, jangan pernah menerima, jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Sesederhana itulah yang perlu. Kalau itu bukan hak kita, jangan pernah menerima apalagi mengambil. Oke, kemudian Mitratel Integrity Line, ini insya Allah sudah sosialisasikan ya. Mitratel sudah punya sarana-sarana untuk teman-teman bisa menyampaikan, ini bagian dari whistleblowing system ya, WBS. Kita ada website, ada WhatsApp, ada email, SMS, telepon, maksimal dan pos. Ini sesuai dengan dipersyaratkan, sudah disosialisasikan, ini ada di website kita sebagai syarat, salah satu syarat, tapi bukan hanya melulu syarat, tapi keseriusan perusahaan kita untuk menyelenggarakan channel di mana karyawan maupun eksternal bisa ikut menyampaikan jika terjadi sesuatu yang dianggap tidak wajar. Oke, ini komitmen dan implementasi integrity di Telkom Group yang dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan sebagai bagian dari yang harus menjadi bagian dari komitmen kita sebagai karyawan. Benar kan? Materinya tidak melulu untuk perempuan kan? Karena ini general untuk semua karyawan kita. Oke, next. Nah, ini masuk implementasi respectful workplace policy di Telkom Group. Nah, kita sebagai bagian dari Telkom Group kita mengadopsi, tapi nanti di dalam Mitratel sendiri tentu HC akan lebih mendalami dan bagaimana untuk di Mitratel. Sekali lagi mari kita diskusi respectful workplace policy. Di sini ada 3 hal gitu ya. Diversity, equity, dan inclusion. Diversity itu apa sih? Diversity itu sebenarnya bukan laki perempuan saja loh. Diversity itu ya keberagaman. Diversity itu keberagaman. Jadi ini bukan ngomong gender equality ya. Ini kita ngomong diversity, keberagaman. Laki perempuan, tua muda. Sekarang millennials kita berapa ya Kak Nadia? Karyawan kita. Laki perempuan, tua muda, Indonesia Barat sampai ke Timur. Kemudian segala keberagaman skill, diversity itu gitu. Jadi jangan terlalu, kalau bicara diversity,
laki perempuan hanya begitu gitu. No. Keberagaman itu akan memberikan kekuatan yang lebih tinggi pada organisasi, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan dengan diversity, dan khusus kalau untuk studi women leadership sendiri sudah menunjukkan seperti itu. Kemudian equity ya, ini accessibility yang sama, jadi opportunity yang sama pada semua anggota di dalam organisasi itu. Tidak membedakan tadi laki perempuan, tua mudanya, dari Indonesia Barat sampai timurnya pun di dalamnya termasuk difabel. Jadi difabel juga harus memiliki kesempatan yang sama, yang insya Allah di Mitratel sudah terbangun iklim tersebut. Cuman kadang-kadang kita menjadi agak sensitif pada saat kita bicara, kenapa sih ada Sri Kandi, kenapa perempuan berorganisasi sendiri gitu. Kepada bapak-bapak mohon tidak menjadi sensitifnya di situ, tapi harus kita sadari betul. Apalagi kalau saya lihat gitu ya, ini ngobrol diskusi gitu ya. Mitratel dengan core bisnis dan portfolio bisnisnya yang sangat, saya nyebutnya cukup maskulin gitu ya, perusahaan ini gitu ya. Maka pasti, dan saya agak surprise ternyata karyawati kita itu udah 30% loh terhadap total karyawan kita. Jadi bagaimana adopsi yang baik dari para Sri Kandinya sendiri untuk masuk ke perusahaan yang memang portfolio bisnisnya, core bisnisnya beda dengan kayak bisa perbankan, insurance company itu beda gitu. Nah di sini kita mungkin menjadi lebih diperlukan di perusahaan dengan core bisnis yang spesial tadi, dan ternyata 30% karyawannya adalah perempuan gitu. Bagaimana teman-teman Sri Kandi muda kita untuk menjadi ambil perannya itu semaksimal mungkin bisa memberikan kontribusi positif, nggak hanya hari ini, tapi untuk ke depan. Belum ngomong tentang begini, bagaimana kita bisa berlaku positif, berlaku maksimal, menggali potensi kita untuk kemudian dikembangkan sehingga kita benar-benar bisa menjadi bagian dari Mitratel yang bisa membangun Mitratel ke depan semakin jaya gitu. Nah, terkhusus untuk para Sri Kandi muda yang saya ingin lihat, saya mungkin memberikan atensi khusus gitu karena saya sendiri merasakan dulu gitu, begitu join di sebuah perusahaan yang waktu itu organisasi saya juga majority laki-laki gitu. Saya bisa merasakan hal-hal yang kadang-kadang agak gamang di situasi-situasi khusus. Nah itu teman-teman Sri Kandi terutama yang masih muda-muda itu mesti firm gitu. Langkahnya itu mesti firm untuk memastikan tidak keliru langkahnya gini. Tidak kehilangan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah itu penting gitu. Jadi bagaimana teman-teman, sekali lagi bukan masalah perempuan saja, laki perempuan, terutama adik-adik yang fresh graduate yang baru join itu, tapi kalau milenial sekarang nggak usah diajarin gitu ya, mereka sudah sangat easy to speak up gitu ya, outspoken banget gitu ya, tidak perlu diajarin masalah begitu, tapi di dalamnya teman-teman harus melengkapi dengan respectful, sekali lagi menyampaikan pendapat harus boleh, itu penting sekali diperlukan, tapi dengan respectful, dengan cara yang sebaik-baiknya gitu, dan dicari kesempatan dan forumnya yang tepat dengan cara yang sebaik-baik. Bagaimana kita menggunakan sosial media kita dengan sebaik-baiknya. Adik-adik semua boleh memposting beberapa di dalam internal activity kita, tapi teman-teman semua harus menjaga betul dan memikirkan betul yang diposting itu impact pada perusahaan kita ini harus positif. Pada saat teman-teman di luar yang social media followernya sudah banyak gitu ya,
pada saat misalnya sudah memunculkan identitas sebagai saya karyawan Mitratel, di situ melekat tanggung jawab juga untuk menjaga image perusahaan kita. Boleh teman-teman untuk mengikuti perkembangan terkini kekinian dengan segala yang luar biasa itu, tapi ingat betul, once jadi agent perusahaan keluar, teman-teman harus sangat mempertimbangkan, menjaga setiap caption yang dibuat, posting foto yang dibuat, termasuk teman-teman semua yang memberikan komentar di dalam postingan kawan kita. Nah, postingan-postingan itu jangan membuat komentar-komentar yang tidak membangun gitu, komentar-komentar yang justru malah tidak menguatkan Mitratel. Nah, itu harus dipikirkan betul karena itu melekat gitu. Itu yang mungkin saya berharap semua kita semua benar-benar bisa menyikapi itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, mengenai tentang respectful workplace ini dilengkapi di Telkom Group itu sudah ada activity program-program untuk pencegahan, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bagaimana akhlak itu terus ditanamkan, aturan regulasinya, ada campaign juga. Next slide, ada satu lagi kalau nggak salah. Nah, di sini sudah ada Kak, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ada penanganan itu ada prosedur-prosedurnya. Ada juga program-program pendampingan dan seterusnya. Tadi yang channel yang di depan saya sampaikan itu bisa dimanfaatkan, tapi mesti dengan dewasa. Enggak juga terlalu manja, hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana banget terus kemudian dikit-dikit lapor, enggak juga. Nah, yang paling gampang adalah kita jangan segen-segen untuk sharing dengan teman-teman. Misalnya, aku kok kayak gini, kok rasanya awkward ya, kayak gini nih. Wajar nggak sih kalau ada seperti ini situasinya, kemudian ada kalimat-kalimat seperti ini, aku merasa nggak nyaman gitu. Ini wajar nggak sih? Apa aku yang awkward gitu ya? Itu nggak apa-apa, sharing gitu, sharing untuk niat kita baik, tujuan kita baik, karena kita pengen membangun perusahaan ini menjadi lebih jaya dengan long term yang lebih kuat dan seterusnya, dan itu diciptakan dari orang-orang yang kuat di dalamnya kan, tidak orang-orang yang rapuh gitu. Karena itu kita akan membangun bersama. Kayaknya slide-nya cuma sampai di sini ya, coba next. Ya, terima kasih banyak. So kita semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Waktunya enggak banyak tapi paling enggak first first program kita ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kesertaannya walaupun online. Semoga ini memberikan kemanfaatan. Terima kasih banyak, saya kembalikan Candy, thank you. Ya baik, terima kasih Bu Naning, beri tepuk tangan dulu. Jadi lewat sesi ini jadi pengingat untuk kita semua ya Bu ya, kita harus berhati-hati dalam bertutur kata baik secara langsung maupun tidak langsung, misal kayak lewat sosial media. Dan kalau misalnya ada nggak enak antar teman, jangan dah didiemin gitu, diomongin baik-baik gitu kan. Oke deh, langsung saja, nggak kalah menarik Bu yang selanjutnya. Kita akan mendengarkan sharing session yang akan disampaikan oleh Pak VT secara online ya Pak. Kepada Pak VT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Teddy Hartoko selaku Direktur Utama Mitratel dan Ibu Hasdining selaku Direktur Operasi dan Pembangunan, seluruh rekan-rekan Mitratelian, Srikandi Mitratelian yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Diperkenankan untuk hadir dalam sesi Respectful Workplace di Srikandi Mitratel. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan kurang lebih dari sisi bagaimana perusahaan ini mempersiapkan terkait kesiapan untuk menciptakan suasana kerja yang penuh respect berdasarkan dari surat edaran Menteri BUMN yang mana menjadi satu langkah yang sangat luar biasa sehingga dapat menciptakan kesempatan yang kesetaraan yang baik bagi
seluruh karyawan, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, didasarkan kepada employee value proposition-nya dan juga kepada implementasi akhlak, sehingga diharapkan kesetaraan ini bisa memberikan eh, peningkatan produktivitas bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Eh, dalam pelaksanaan respectful ini sebenarnya secara overall sudah menjadi satu bagian keterlanjutan dalam hal ini tanggung jawab kami di corporate office, yang mana dari sisi pemenuhan sarana kerja, kemudian juga fasilitas kerja yang sekiranya dapat mendukung teman-teman semuanya untuk dapat bekerja dengan lebih baik dengan kesempatan yang sama. Namun tak terlepas juga dari peran dari tim support lainnya, dalam hal ini juga dari human capital management, yang mana secara kesempatan, kemudian secara peningkatan kompetensi dilakukan secara setara, sehingga seperti tadi yang disampaikan Bu Naning, 30% dari total karyawan Mitratel ini, puji Tuhan, terdiri dari rekan-rekan Sri Kandi yang luar biasa. Dan sebagaimana terkait dengan respectful ini, seperti yang disampaikan dalam surat edaran, yang pertama adalah harapannya kita bisa menciptakan suatu policy yang saat ini sedang kita follow up, bagaimana kebijakan itu bisa mengatur tentang lingkungan kerja yang aman, menghargai, serta melindungi harkat martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, khususnya bebas dari diskriminasi, pengucilan atau marginalisasi, bahkan perundungan dan pelecehan, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya, baik secara mental maupun fisik, bagi seluruh karyawan. Adapun untuk tahapan yang kita siapkan mulai dari bagaimana pengaturan peta peran, kemudian tindakan pencegahan, dan penanganan, serta pengawasannya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Naning, eh, dari pengaturan peran dan tanggung jawab menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi ada pihak-pihak yang terkait, baik itu juga dari sisi implementasi pelaksanaan programnya yang sifatnya secara strategis maupun taktis, sehingga meliputi terkait dengan code of conduct, yang mana mungkin secara tidak langsung sudah kita deliver berdasarkan dari implementasi akhlak, yang mana dari sisi respectful ini utamanya adalah pada perilaku harmonis, dan dilanjutkan dengan bagaimana kita akan nanti sosialisasikan untuk respectful workplace-nya, kemudian juga bagaimana upaya-upaya pencegahan, baik itu secara informasi maupun dari sisi penyiapan kondisi-kondisi ataupun sarana-sarana yang lebih mengutamakan untuk bagaimana sikap saling menghormati dari karyawan itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga kekerasan, pelecehan, maupun sistem kewaspadaan atas risiko kejadian. Ini menjadi salah satu poin utama karena sebagai upaya preventifnya. Namun, di tahap berikutnya merupakan tindakan penanganan, mulai dari mekanisme pelaporan, kemudian investigasi, penanganan, pendampingan, dan support system. Dalam hal ini, paralel dengan tadi yang disampaikan izin oleh Bu Naning, bahwa kita juga kita sudah menerapkan WBS, whistleblower systemnya, yang mana ada beberapa saluran komunikasi, baik itu secara SMS, kemudian WhatsApp, sampai ke email, itu sudah ada, dan ini sempat sudah kita sosialisasikan. Termasuk juga bagaimana mekanisme pengaduan kepada atasan dan atau kepada unit pengelola sumber daya manusia, dalam hal ini dari HCM. Dan yang terakhir pada tindakan pengawasannya. Nanti ini lebih kepada bagaimana terkait dengan sanksi dan pemenuhan hak-hak korban. Tapi semuanya sekarang dalam proses untuk disiapkan. Dan yang bersyukur lagi bahwa ini merupakan salah satu surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri BUMN, di mana menjadi tanggung jawab kita bersama ya, untuk wajib bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif. Dan seluruh insan mitra telian wajib mengimplementasikan untuk lebih memberikan suasana yang saling menghormati dengan mengakui dan menghargai perbedaan.
dan diharapkan ini merupakan salah satu kegiatan yang sifatnya kepedulian sosial, sehingga siapapun itu yang kiranya yang mengalami, melihat dan mendengar terjadinya tindakan diskriminasi dan sebagainya dapat melaporkan melalui jalur-jalur yang ada. Dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan dari corporate office, kita selalu untuk menerima masukan dari rekan-rekan terkait dengan kelengkapan kerja ataupun sarana ya dalam termasuk juga untuk menghargai hak-hak baik itu rekan-rekan yang laki-laki maupun di perempuan. Mudah-mudahan langkah-langkah ini dapat sejalan dan kami dari corporate office siap untuk support kepada seluruh insan Mitra Telian, khususnya kepada Sri Kandi, untuk dapat bekerja dengan lebih baik, menciptakan suasana yang saling menghormati, dan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan diri kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk rekan-rekan sekalian, dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak VT atas sharing sessionnya. Dan selanjutnya para Sri Kandi Mitratel, kita akan masuk ke sesi Q&A karena kita sudah menyimak tadi ya pemaparan materi dan juga sharing session yang telah diberikan. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari yang di sini dulu kali ya, yang di Bandung secara offline. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ada Saudari Karisma. Mungkin bisa dikasih mic-nya. Ya, silakan sebutkan nama dan unit bekerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karisma dari Aset Regional Office Jawa Barat. Sebelumnya mohon izin bertanya kepada Bu Naning. Sebelumnya, terkadang dalam dunia kerja terdapat boundaries atau batasan antara pria dan wanita. Pertanyaan saya adalah, apakah boundaries yang dapat kita sampaikan ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis dalam dunia kerja? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ini bisa langsung dijawab ya sama Bu Naning? Ya, silakan jawab Bu. Oke, thank you Kak Karisma. Boundaries antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah jelas ya. Ya, mungkin gini ya, semoga jawaban saya ini, ya sekali lagi terima kasih banyak Pak VT ya, tadi banyak poin-poin ya Pak VT, saya merasa banget ini supportnya luar biasa Pak VT, semoga dilancarkan semuanya. Teman-teman, we have to thank you ya ke Pak VT dan tim ya untuk supportnya ke kita semua. Kak Karisma tadi kalau boundaries ya, salah satunya adalah mungkin ini ya, kalau aku bayangin gitu ya, bagaimana kita membawa diri sih Kak, bagaimana kita membawa diri, mungkin buat teman-teman yang berhijab gitu, itu salah satu untuk menunjukkan bahwa ini batasannya ini ya gitu ya. Tapi punten banget, aku juga boleh bilang gitu ya, berhijab tapi kalau kemudian yang lain-lainnya tidak diiringi, jadi teman-temannya bingung juga gitu kan, ini gimana sih maksudnya. Itu salah satu bentuk kita pengen menunjukkan tolong ini ada batasannya ya gitu kan maksudnya ya, pertanyaannya kan gitu ya. Nah itu ya dengan sikap juga sih Kak, tidak dengan berkata kasar tentunya. Kalau ada hal-hal yang kita merasa keberatan dengan sebuah action gitu ya, mungkin yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar kita, ada either komen, sikap ataupun apa gitu yang kita merasa nggak nyaman, ya saya pikir kita memang harus menunjukkan dengan menyampaikan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi saya sangat tidak boleh berkata kasar, dan dengan menyikapi tegas tapi gimana ya, tegas tapi tidak kasar. Kemudian ya kita harus in some points gitu ya, kita mungkin perlu mengedukasi juga gitu kadang-kadang untuk supaya memperjelas gitu keadaannya dengan tanpa menyinggung gitu ya, tanpa menyinggung bahwa sebenarnya memang menjadi lebih nyaman jika begini gitu. Saya pikir sih enggak apa-apa gitu, itu disampaikan gitu Kak Karisma. Semoga menjawab ya Kak. Oke, terima kasih Bu Naning. Mungkin dari teman-teman online, apakah ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung mengetik pertanyaannya di kolom pertanyaan.
Udah ada ya? Oke, udah ada yang raise hand ya. Oke, boleh dari Operation Haki. Mungkin bisa di-unmute dulu ya untuk bisa berbicara langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Dan saya, kenalkan saya magang dari Politeknik Jakarta. Mau izin bertanya pada Ibu Nani, Bu, saya ingin tanya gimana kita menanggapi ketika kita berada di suatu kelompok nih, Bu, pada saat kita berkuliah ataupun kita di dunia kerja itu ada batasan yang dimana biasanya, maaf, cowok itu kadang bilang, udahlah nggak usah campur tangan, kamu kan cewek apa segala macam, Bu. Dan mungkin maksudnya dia membatasi karena kita cewek gitu, Bu. Padahal kan maksudnya saya juga dari teknik ya, Bu. Saya berpikir kenapa di dunia kerja di engineer biasanya juga membuka lowongan kerja khusus cowok. Maksudnya ada batasan gitu, padahal kita juga berkuliah masa masuk teknik juga gitu, Bu. Tuh, itu, Bu. Mungkin cukup jelas pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Ibu. Bisa langsung dijawab, Bu? Kak siapa tadi namanya? Kakak siapa tadi ya? Aku lupa. Pokoknya dari Politeknik. Sepertinya lagi magang ya. Oke. Kak tadi sorry agak miss namanya. Alika, Bu. Kak Alika, oke. Kuliah di teknik, kemudian pernah mendapat komentar bahwa udahlah nggak usah ikutan, ini kan kerjaan cowok gitu ya kira-kira ya. Saya pikir mungkin yang menyampaikan kalimat tersebut juga masih dalam taraf belajar, Kak. Sama-sama belajar kuliah ya, belajar hidup juga ya. Jadi kalau menghadapi kawan-kawan yang masih dalam proses belajar juga, tentu kita masuknya dengan cara diskusi mungkin ya Kak, yang bukan mengajari juga gitu ya. Nah, kita masuknya dengan cara diskusi, dengan kalau saran saya mungkin oh gitu ya, kenapa kamu berpikir begitu gitu. Kita menggali kenapa yang menjadikan dia mengeluarkan kesimpulan itu, tentu ada background, ada hal-hal dari point of view-nya dia gitu kan. Kalau kita bisa menggali kenapa, baru kita lihat, oh data yang dia tangkap, referensi yang dia tangkap ini yang menjadikan dia berkesimpulan seperti itu. Maka nanti kakak bisa masukin dengan referensi yang lain yang Kalika punya. Kalau kamu bilang perempuan nggak bisa ini, lah ini katanya ada begini-begini, oh udah nggak kurang-kurang lah ya. Kalau data perempuan yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini hanya bisa laki-laki yang mengerjakan gitu ya. Tentu dengan diskusi sih Kak, saran saya menghadapi yang seperti itu. Hopefully ya dia kemudian bisa menjadi terisi gitu ya. Nah, kalau ada lowongan pekerjaan yang khusus untuk laki-laki, saya yakin itu ada reason yang kita nggak terlalu ngerti apa reasonnya, tapi itu pasti sudah difikirkan sih Kak. Berisiko sekali kalau itu diberikan pekerjaan kepada perempuan. Dan kalau saya melihat seperti itu, justru kita harus terima kasih Kak. Itu penghormatannya organisasi tersebut yang membuat batasan itu kepada perempuan. Karena dia mempertimbangkan hal-hal khusus yang memang kalau perempuan menjalankan akan sangat berat. Kalau saya melihat itu sebagai justru bentuk penghormatan Kak. Saya nggak melihat itu sebagai kenapa tidak diberi kesempatan atau kenapa kok tidak menyetarakan. Tidak begitu, kalau saya lihatnya adalah justru itu bentuk penghormatan, perlindungan mereka kepada perempuan. Toh juga tidak akan sangat banyak kan Kak, yang lowongan-lowongan yang membatasi seperti itu nggak sangat banyak. Jadi selalu lihat dari point of view yang menyampaikan itu. Coba lihat dari kira-kira reasonnya apa gitu, dan selalu positive thinking Kak. Pokoknya kalau seperti ini kita mestinya harus lihat positifnya dulu, apa ya kira-kira. Mereka melindungi perempuan di situ. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik Bu Naning, terima kasih atas jawabannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin selanjutnya dari Keisha.
Mbak Keisha bisa di-unmute? Ya. Iya, terima kasih Mbak Candy. Perkenalkan nama saya Keisha dari Regional Sulawesi. Saya izin bertanya ke Pak VT terkait dengan tema kita hari ini, Respectful Workplace. Apakah akan ada juga kampanye Respectful Workplace untuk karyawan laki-laki, Pak? Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Kesia. Baik, eh, campaign ini memang kita lakukan untuk seluruh karyawan ya, karena memang ini merupakan eh, suatu bentuk campaign utamanya lebih dilihat dari sisi nanti goalsnya bagaimana kita untuk dapat saling berkolaborasi untuk dapat memberikan produktivitas pekerjaan, bagaimana teman-teman semuanya bisa bekerja dengan balance gitu kan, sehingga tempat kerja ini karena semuanya adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka seluruh karyawan harus menjadi bagian dalam kegiatan ini, sehingga ini menjadi satu movement ataupun gerakan yang sangat luar biasa untuk bagaimana membangun hubungan harmonis sesuai dengan core value akhlak. Jadi pasti Mbak Kesia kita akan kampanyekan untuk bagaimana kita eh, perilaku ataupun code of conduct dari hubungan eh, dalam pekerjaan yang ada di Mitratel. Demikian Mbak Kesia, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bapak. Tunggu beberapa pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Nabila, silahkan di-unmute. Mohon maaf, belum ada suaranya. Coba. Apakah bisa di-unmute atau jangan error ya? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Salma Hira. Silahkan di-unmute. Selamat siang, izin bertanya ke Pak VT. Mau tanya, jika kita mendapat pengalaman harassment yang kurang selama di lingkungan perkantoran, apa kita perlu menginformasikan ke keluarga? Siap, Mbak Salma. Waduh, pertanyaannya seru sekali ini. Baik, jadi apabila ada harassment ya amit-amit mudah-mudahan itu tidak terjadi di Mitratel ya. Tapi bagaimana itu harassment apalagi terkait dengan teman-teman kita harapkan supaya amit-amit itu tidak terjadi yang pertama. Yang kedua terkait dengan jawaban terkait dengan keluarga. Jadi adalah satu hal yang secara latar belakang kalau kita bicara harassment itu memang pasti berkaitan dengan secara fisik maupun secara mental ya. Sehingga diharapkan paling utama tadi seperti disampaikan di Telkom pun sudah ada pendampingan baik itu untuk konseling maupun untuk semacam pendampingan. Dan juga untuk keluarga itu kembali lagi kepada bagaimana peran support system yang ada. Apakah itu dari teman dekat ataupun dari apa dan sebagainya. Sehingga dalam konteks tersebut sebagai suatu support system yang bagus, maka teman-teman pun juga harus bisa benar-benar yakin bahwa itu merupakan suatu support system yang bagus buat teman-teman. Karena yang tahu terkait dengan kondisi keluarga dan sebagainya. Tapi kalau ketika pentingnya membangun suatu support system itu tujuannya untuk dapat memberikan semacam arah ataupun bagaimana tindakan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Apabila dipandang itu merupakan satu hal yang penting dan itu berkaitan dengan hal-hal yang apa namanya tadi harassment itu menjadi satu hal yang secara krusial dan itu merupakan bagian dari bagaimana support system itu berjalan dalam ini keluarga, maka dapat disampaikan kepada keluarga. Tapi yang jelas karena itu juga menjadi tanggung jawab dari mekanisme pengaduan yang ada dan peran serta dari konseling itu baik atasan langsung maupun dari pihak unit pengelola sumber daya itu pun juga merupakan salah satu channel yang dapat digunakan. Kurang lebih seperti itu Mbak Salma.
Saya boleh nambahkan ya, makasih banyak Pak Fiti. Mbak Salma dan teman-teman semua, pertanyaan bagus tadi. Boleh nggak saya cerita ke keluarga? Nggak ada larangan sih, dengan keluarga kan kita juga terbuka dekat. Cuman begini, teman-teman harus sudah dewasa menimbang. Kalau tadi Pak Fiti bilang dilihat apakah untuk tindak lanjutnya itu menjadi mengarah pada tujuan yang sama, mengarah pada sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Artinya gini Kak, teman-teman sendiri yang harus menimbang kalau dengan bercerita itu kira-kira akan membantu setidaknya membuat teman-teman menjadi lebih ringan, lega, atau menjadi masalahnya lebih rumit tapi tidak menyelesaikan. Nah ini yang harus ditimbang dengan dewasa, kira-kira yang mana yang kita pilih gitu. Terus kalau tadi saya bilang sharing ke teman-teman, Pak Fethi tadi juga bilang ngobrol ke support system di lingkungannya, sharing. Terus gini juga, masalah harassment itu menurut pengamatan saya ini kan masa sensitivity yang berbeda-beda ya Kak ya. Ada yang dibilang, kamu cakep banget sih, kamu cakep banget, ada yang senang mungkin. Tapi ada yang terganggu, kenapa sih saya digituin amat gitu. Jadi sensitivitasnya itu berbeda-beda. Ada yang ngerasa nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Ada yang ngerasa kok aku diginiin gitu. Nah, disitulah kita perlu ngobrol dengan teman-teman sekitar. Ini kira-kira normal nggak sih kalau yang kayak gini ini? Sebenarnya maksudnya gimana sih? Tapi aku merasa nggak nyaman gitu. Nah, itu yang kita mesti check and recheck juga sih Kak. Ini kategorinya harassment yang non fisik ya, terutama yang non fisik gitu ya. Kalau fisik ya berbeda ya. Kalau non fisik itu mesti kita timbang, apalagi dengan perkembangan situasi sekarang ini yang macam-macam begitulah ya situasinya. Jadi kedewasaan dalam menentukan langkah kita itu penting sekali dalam hal ini gitu. Oke, mungkin itu tambahnya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Fete dan Bu Naning atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Masih banyak sebenarnya yang bertanya, namun kita harus lanjut ke agenda selanjutnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa kepada Bapak Teddy. Selamat siang Pak, sudah bergabung bersama kita. Oke, di siang ini Pak Teddy juga akan memberikan arahan-arahan. Tempat dan waktu kami persilahkan Bapak. Siang Pak Teddy. Baik, terima kasih Candy. Suara saya cukup jelas ya? Sudah cukup jelas? Ya, sudah. Jelas Pak Teddy? Oh, jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Mohon maaf ini sambil saya baru selesai diskusi dengan anchor investor, melipir sebentar ke kafe gitu ya, jadi menyempatkan untuk menyapa rekan-rekan semua. Mohon izin Bu Senior Sri Kandi Mitratel, Bu Naning, atas kesempatannya untuk saya menyapa rekan-rekan Sri Kandi Mitratel semua. Tadi saya lihat ada berapa nih? 165-an ya, 166 peserta Sri Kandi Mitratel. Sebagian besar saya kenal semuanya, ya. Moga-moga saya juga dikenal oleh rekan-rekan semua ini. Tadi saya belum mengikuti secara utuh, tapi spiritnya saya lihat kelompok Sri Kandi atau kelompok atau apa ini Bu Naning namanya, perkumpulan ya, atau komunitas Sri Kandi ini menurut saya adalah satu partner yang cukup baik untuk kita di ekosistem BUMN kayak gitu ya. Tadi sebelum saya ikut dalam sesi ini, ya paling enggak nyari tahu ini apa sih kiprahnya Sri Kandi kayak gitu ya. Paling enggak yang dapat saya dapatkan kayak gitu ya, apa sih esensi dari Sri Kandi ini adalah komunitas Sri Kandi atau para sebutnya ibu-ibu atau apa ya, para karyawati BUMN kayak gitu ya, yang
mempunyai kinerja profesional gitu, dan mempunyai kompetensi yang sesuai di ekosistem film ini. Nah, intinya kalau profesional ini adalah setara ya. Kata kuncinya adalah kesetaraan gender gitu ya. Tidak hanya pria atau laki-laki yang mendapatkan kesempatan yang baik kayak gitu di satu institusi, tapi semua punya kesempatan yang sama. Nah, sebelum mengisi ini tadi saya juga sempat browsing apa sih esensi dari seorang wanita karir yang sukses atau berprestasi itu, kata orang seperti apa sih? Nah, nanti saya coba sedikit sampaikan di situ. Tapi intinya terima kasih Bu Nani memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit perhatian dalam acara ini. Dan juga Pak VT tadi, karena Pak Tangguh udah ikut, katanya materi dari Pak VT insightful banget. Saya mengikuti tadi 2 pertanyaan akhir, kalau saya yang ditanya mungkin saya nggak bisa jawab. Tapi kalau Pak VT yang jawab kok kayaknya fasih sekali gitu. Jadi sudah terbiasa dengan komunitas ini kayaknya Pak VT ya. Keren gitu. Baik, rekan-rekan semua, jadi kesetaraan gender di Mitratel ini sudah bagian yang tidak terpisahkan ya. Jadi tidak semua subsidi di Telkom itu juga sudah mengkomposisikan seperti itu. Kita lihat di jajaran Board of Director ada Bu Naning seperti itu ya, dengan kiprahnya yang tidak tahu-tahu muncul di Mitratel kayak gitu, tapi perjalanannya sebagai wanita atau wanita karir kayak gitu, itu juga ditata dengan tidak mudah kalau kita lihat sisi beliau seperti itu. Nah, di sisi senior leader kita lihat juga ada, sekarang ini ada 2, sebelumnya ada 3 kayak gitu ya, atau mungkin ada 4 ya senior leader yang ada di Mitratel. Sekarang ada 2, moga-moga nanti segera ada menyusul lagi, sehingga kita memang tidak mesti harus menambah, tetapi kalau perwakilan dari karyawati ada yang sesuai dengan kompetensi dan sebagainya, kenapa tidak kita berikan kepercayaan yang lebih. Di layer manager mungkin banyak sekali sudah, terutama di kantor pusat kayak gitu ya. Di regional ada beberapa, di Sumatera ada 1, di Jawa Barat ada, di Jakarta ada area 2 ada 1 mungkin ya, area 3 nggak ada, area 4 nggak ada. Nah, ini kesempatan untuk rekan-rekan terbuka kalau teman-teman yang mempunyai eligibility yang cukup untuk duduk di struktural, di manajerial, baik di regional, di area maupun di senior leader, dan mungkin juga di direksi, nggak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi kita sangat fair untuk memberikan kesempatan kepada siapapun. Rekan-rekan semua, agak kaku saya manggil rekan-rekan. Kalau rekan itu cowok, kalau rekin masuk cewek enggak ya, pokoknya para Sri Kandi yang berbahagia kayak gitu ya. Tadi saya sampaikan kira-kira yang ideal menjadi seorang Sri Kandi yang sukses itu seperti apa sih kayak gitu ya. Ya, saya coba tadi mengumpulkan beberapa literatur kayak gitu ya, yang disebut wanita yang berkarir kayak gitu itu seperti apa kira-kira gambarannya gitu. Saya rangkum kayak gitu ya, ada 5 lah kira-kira. Ini urutannya tidak mesti yang saya sebutkan itu urutan tertinggi kayak gitu. Yang pertama tentu ini common saja. Ya, seorang wanita yang sukses, wanita karir yang sukses itu salah satunya harus mendasari bekerjanya adalah dengan penuh semangat kayak gitu ya. Semangat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan. Nah, ini semangat ini tentu bagian dari modal dasar dari setiap orang kayak gitu ya. Semangat itu kuncinya adalah 1, ada kemauan kayak gitu. Kemauan untuk apa? Ya untuk melunasi seluruh tugas-tugasnya
melebihi dari ekspektasi yang diharapkan kayak itu. Nah itu yang tentu yang pasti akan membedakan antara satu yang lain. Gimana kalau orang itu tidak semangat ya? Biasanya kalau orang tidak semangat, kemauannya tidak sebesar orang yang mau kayak gitu ya. Nah itu kata kunci semangat ini adalah kemauan untuk improve, kemauan untuk menyelesaikan lebih cepat dari yang diharapkan, kemauan untuk memberikan hasil yang lebih tinggi daripada yang diharapkan dan sebagainya. Nah ini yang salah satu ciri yang pertama. Terus yang kedua, menjadikan kesempurnaan bagian dari proses. Ini agak tipikal banget sih biasanya. Biasanya kalau leader seorang ibu-ibu kayak gitu ya, itu umumnya demanding kayak gitu ya. Harus selalu perfect kayak gitu. Nah, itu modal yang kuat sebenarnya, harus selalu perfect. Tetapi perfectnya di sini harus melihat sisi kiri dan kanannya. Bisa jadi itu adalah proses kayak gitu ya. Sekarang tahapannya bisa seperti itu, nanti harus naik lagi. Nah, kadang-kadang kalau itu seringkali nggak sabaran kayak gitu ya. Pengen pokoknya selesai, clear secepatnya kayak gitu. Nah ini ibarat kendaraan sopirnya nggak sabaran seolah-olah kayak gitu. Nah ini untuk itu ya menurut literatur gitu. Kesempurnaan itu atau perfect dalam bekerja itu penting ya gitu ya. Tetapi menjadikan perfect itu menjadi satu proses yang terus menerus ya, semakin meningkat pelan-pelan ya gitu. Itu sangat bagus. Jadi jangan sampai nanti anak buah itu mabuk semua karena standarnya terlalu tinggi dan selalu tinggi kayak gitu ya, tanpa melihat keterbatasan yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga cirinya itu adalah berani untuk memimpin kayak gitu ya. Kalau sukses itu hanya untuk dirinya sendiri, belum bisa dikatakan itu sukses. Nah, sukses itu kalau dia berani mengambil peran. Ya. Berani mengambil peran. Peran itu biasanya adalah ya harus memimpin. Memimpin itu mengoptimalkan semua resource-resource yang ada di sekitarnya. Anak buah, budget, lingkungannya, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari managerial skill atau bagian dari leadership skill. Nah, kata beraninya itu kadang jangan diartikan berani itu terus berani melawan gitu, bukan. Tapi berani menciptakan satu terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi baru kayak gitu. Nah, seringkali banyak mungkin teman-teman yang kadang aspek keberanian ini tidak diperoleh atau lebih banyak diperoleh oleh teman-teman dari gender pria gitu. Nah, kalau gender pria memang kalau dilihat dari lambangnya kan lambang bundaran dengan panah gitu ya, karena memang dia dilahirkan untuk sebagai pemberani menghadapi itu semua gitu. Nah, terjemahan berani untuk memimpin ini juga harus yang diterjemahkan tidak semata-mata sedikit-sedikit marah-marah atau sedikit-sedikit melawan apapun, tetapi bisa mengoptimalkan seluruh resource. Ini bicaranya adalah managerial skill maupun leadership skill. Dalam ilmu leadership skill itu juga ada sisi yang kita sebut situational skill, yaitu ya. Kita lihat nih, awannya sedang cerah atau awannya sedang mendung kayak gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu selalu dekat dengan dunia itu. Minimal sebulan sekali, ya saya juga pernah kalau sebulan sekali juga tahu-tahu dimarahi di rumah kayak gitu ya. Itu ya karena ya memang situasinya seperti itu. Itu situasional. Ada kondisi-kondisi lain yang juga seringkali harus disikapi oleh seorang leader adalah keberanian untuk menempuh risiko kayak gitu ya.
risiko bisa risiko bisnis, risiko hukum, risiko apapun kayak gitu ya. Tapi semuanya harus mempunyai ukuran yang tepat kayak gitu. Nah ini kadang yang tidak banyak dimiliki oleh teman-teman yang dari gender wanita gitu. Tapi saya yakin di kita kemampuan dan kemauan untuk memimpin itu pasti ada. Gitu. Terus yang keempat, kemampuan atau kemauan untuk memanage risiko kayak gitu ya. Kadang banyak rekan-rekan Sri Kandi itu kadang kalau risikonya agak nyerempet-nyerempet kayak gitu, yang dilihat hanya risikonya kayak gitu. Tapi tidak dilihat dari sisi lainnya kayak gitu ya. Seringkali candaan ya kalau kerjaannya hanya begitu saja ya, anak kemarin sore bisa kayak gitu. Nah ini bukan masalah kita ngawur untuk mengambil suatu risiko, tetapi kita juga melihat bahwa risiko itu sebenarnya bisa di-manage, sehingga muncullah teori manajemen risiko seperti itu ya. Sejauh mana resource kita itu tidak digunakan secara berlebihan, objektifnya maksimal, tapi aspek compliance dan aspek lain-lainnya itu termitigasi dengan baik. Nah itu yang saya maksud dengan bagaimana manage risiko itu sendiri. Terakhir yang paling sulit di Ibu Sri Kandi ini adalah kodratnya dia adalah wanita kayak gitu. Yang tentu kodrat wanita ini berbeda dengan laki-laki kayak gitu ya. Kalau laki-laki kan cenderung memang dia soliter kayak gitu ya, bergerak keluar. Kalau itu kan semakin matang biasanya semakin akan fokus pada lingkungan terdekatnya, keluarga dan sebagainya. Nah disinilah saya mengakui sulitnya seorang ibu itu menjaga keseimbangan ini antara keseimbangan karir, keseimbangan di keluarga dan juga terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Jadi 5 hal ini yang menurut saya salah satu parameter yang menurut literatur kayak gitu ya, dari beberapa literatur. Jadi tadi jam 11 saya juga browsing kayak gitu. Apa sih kategori seorang wanita yang sukses? Ternyata kira-kira ya 5 hal itu. Dan saya yakin itu sudah diketahui oleh rekan-rekan semua, teman-teman tersekandi semua. Dan yuk kita jadikan Mitratel ini menjadi lebih berwarna. Ekosistem ambience kita itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka untuk maju kayak gitu ya. Saya sempat awalnya juga agak gundah juga kayak gitu ya. Gimana ya? Ini perusahaan kita kan perusahaan yang padat karya kayak gitu ya, lebih banyak aktiviti-aktiviti di luar kayak gitu. Tapi komposisi wanitanya kok hampir 50-50, sekarang 40-60 kayak gitu. Tapi begitu saya melihat Bu Naning ini ya, dari mudanya juga sudah bergerak ke sana sini, meskipun sudah berkeluarga tapi juga pindah-pindah seperti itu. Sekarang fine-fine aja ya Bu Naning ya. Artinya Bu Naning juga bisa mempunyai karir yang sangat baik, keluarga yang sangat baik kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga seharusnya tidak perlu menjadi kekhawatiran kita semua kayak gitu ya. Itu adalah bagian dari keniscayaan perusahaan itu juga membutuhkan menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, membutuhkan orang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan industrinya kayak gitu. Dan Bu Nani di sini sebagai salah satu role model rekan-rekan Sri Kandi itu semua. Kata kuncinya ya itu tadi, salah satunya adalah menjaga keseimbangan, ya. Menjaga keseimbangan antara karir, keluarga, pribadi, dan mungkin yang lain-lain itu menjadi satu. Tidak mudah, tapi itu bisa. Dan saya yakin itu bukan menjadi satu halangan untuk Mitratel sekarang ini dengan komposisi 40-60, ya. Terus kesempatan dibuka selebar-lebarnya untuk naik setinggi mungkin kayak gitu ya. Nah itu harusnya menjadi satu semangat tersendiri untuk teman-teman semua, teman-teman Sri Kandi semua. Saya kira itu Candy dari saya untuk urun rembuk ya di kegiatan acara Sri Kandi Mitratel ini.
sekali lagi berbanggalah ya, Mitratel ada Sri Kandi yang duduk di satu posisi di board Mitratel kayak gitu ya, yang pengalamannya bisa dibilang enggak terbantahkan kayak gitu ya. Tidak terbantahkan. Bukan orang yang karirnya stay di situ saja, tapi berputar kemana-mana kayak gitu. Dan nyatanya juga bisa cukup eksis sampai sekarang. Terima kasih Bu Naning atas kesempatannya, Mbak Melan juga, dan seluruh mitra pilihan Sri Kandi yang ikut dalam kegiatan ini. Saya bangga dengan rekan-rekan semua. Ayo kita jadikan mitra ini semakin keren lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TH. Sebelumnya mari kita melakukan foto bersama dulu bersama Pak TH. Jadi bisa disiapkan kameranya. Teman-teman muncul ke kamera. Saya jadi profile picture dulu. Oke. Gaya yang pertama, gaya potential everywhere. Ayo teman-teman, gaya potential everywhere. Untuk yang di online, siap-siap. Oke. 3, 2, 1. Tahan dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Gaya selanjutnya gaya number 1. Gaya number 1 udah siap? Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, aman. Yang terakhir, gaya tower. Ya, sudah siap gaya tower? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tahan dulu. 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak TH sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Bu Naning dan Bu Melani. Kami persilahkan untuk meninggalkan panggung ini kalau misalnya masih ada agenda lain. Karena kita selanjutnya mau lanjut ke Kahoot. Aku boleh, Pak TH udah silam? Oh ya, sudah. Pak Teddy, terima kasih sekali lagi menyempatkan di tengah kesibukannya Pak TH. Saya mau ini ya, tadi kita dengarkan bersama ya, 5 poin dari Pak TH. Concernnya Pak TH itu jadi semacam bukan tantangan lah ya, yang menjadi ini buat teman-teman semua, khususnya kalau Pak TH tadi addressnya kan ke para karyawati ya gitu ya. Ya kalau mau sukses ya 5 poin itu mesti bisa difulfill gitu. Bagaimana kita bisa mengatur pada saat emosional kita itu jangan sampai mempengaruhi suasana pekerjaan dan justru malah kontraproduktif gitu. Tapi jangan manja juga ya Kak. Ini loh kadang-kadang tuh saya nggak apa-apa ya, ini ngobrol-ngobrol ya sama perempuan gitu. Bapak-bapak dengerin nggak apa-apa. Jadi gini, saya kurang setuju banget kalau teman-teman itu apa ya, lebih terlalu menuntut hak gitu ya misalnya, ya karena harus dimaklumi kalau perempuan tuh sebagainya gitu. Menurut saya, saran saya jangan terlalu menuntut mengedepankan hak kita gitu. Justru kalau bisa mesti, ya perempuan tuh ada challenge seperti ini. Bagaimana itu bisa diatur sebaik-baiknya agar tidak menjadi masalah. Di situ kalau mau pengen sukses, masalah kita harus kita selesaikan, tidak menjadi masalah banyak orang gitu. Ya itu memang, ya tapi kan kita kodratnya segala macam, iya. Tapi ya bagaimana caranya itu tidak menjadi masalah gitu. Kemudian multitasking itu katanya kalau kata dokter Aisyah Dahlan ya, itu kan perempuan tuh lebih bisa multitasking gitu. Nah nanti seiring dengan teman-teman semua lebih apa ya, lebih banyak pengalaman, kalau yang belum punya putra putri, belum berkeluarga mungkin tasknya masih lebih sedikit. Tapi kalau sudah berkeluarga itu tasnya lebih banyak, ngurus suami, anak, sarapan, makan siang, makan malam, mbak di rumah tiba-tiba minta cuti dan sebagainya. Oh tasnya menjadi lebih banyak kan. Tapi teman-teman nggak boleh menjadikan itu alasan permakluman untuk Pak izin ya Pak ya di rumah deng. Percaya deh si atasan kita dengan kebaikannya beliau itu pasti nggak bisa ngomong enggak.
Tapi ya itu jadi penilaian kan, jadi dari beliau. Dan untuk fairness-nya itu ya beliau pasti berwenang untuk menilai ya kayak gini nih kalau sama Bu Ibu gitu kan. Nah ini teman-teman yang harus kita manage sedemikian sehingga masalah domestik kita enggak kebawa ke kantor. Tadi kan sejauh bisa fulfill, bahkan bisa memenuhi tanggung jawab kita di atas ekspektasi, udah nggak ada lagi ngomong laki-laki lebih dahulu, nggak ada, udah nggak ada itu, semuanya setara. Performansi, kompetensi, capability, willingness, keinginan, kemauan, mengimprove diri, proaktif itu semua yang diharapkan mau laki mau perempuan ya itu sebenarnya yang dilihat. Dan perempuan segala itu tadi monthly issue, kemudian ada domestic issue dan sebagainya, justru itu yang harus di manage. Sekali lagi jangan manja, nggak boleh menempatkan semua alasan-alasan yang katanya kodrati tadi itu menjadi satu permakluman dan tiket khusus tuh jangan dipakai itu. Terus satu lagi mumpung di kesempatan ini teman-teman semua yang ngomong harassment dan sebagainya, mari kita sama-sama semua masing-masing dari kita melihat apakah diri kita sudah ikut menjaga diri kita dari cara kita tampil, dari cara kita bergaul, dari cara kita berucap, dari cara kita menyikapi orang lain. Apakah kita sudah respect juga? Kalau kita pengen dihargai, kita harus menghargai orang. Kalau kita ingin orang melihat kita seperti apa, maka tampilkan seperti itu. Kita mulai harus dari diri kita, dari hal kecil, dari sekarang untuk memperbaiki sehingga betul kata Pak Fitri tadi, amit-amit semoga di Mitratel tidak ada itu namanya kasus harassment ya. Sehingga kita sendiri yang harus menciptakan suasananya supaya itu tidak terjadi gitu. Harus dari kita para perempuan untuk menjaga dan saling menjaga saudaranya. Nanti jangan baper, jangan tersinggungan kalau ada misalnya yang teman-teman beberapa orang ngingetin, kamu jangan gini-gini amat deh kayaknya. Jangan marah, jangan baper, jangan sebel. Ambil dulu feedbacknya. Kenapa ya kok dibilangin kayak gitu, ambil dulu feedbacknya, habis itu konsultasi, aku dibilangin kayak gini-gini emang gitu ya, ngobrol untuk niatnya baik, mengimprove diri. Kita bagian dari Mitratel, ternyata 40% bukan 30% kata Pak Teddy tadi, maaf saya angkanya mengacu kakak 35%. Nah kita bagian dari Mitratel itu benar-benar menjadi bagian yang menguatkan Mitratel, enggak membebani, enggak bikin repot gitu kan itu. Dan saya yakin dengan kita terbuka, mindset kita kita open mind gitu dengan saran, dengan masukan yang membangun dengan cara yang baik, insya Allah teman-teman Mitratel semuanya akan menjadi lebih kuat untuk mensupport, untuk menjadi bagian dari Mitratel dan membawa Mitratel pada kemajuan yang lebih luar biasa ya. Ngobrol, diskusi, sharing, insya Allah ini aku berarti sudah ini nggak boleh ikut kahutnya ya. Boleh dong, boleh Bu, boleh. Saya nggak kemana-mana sih ikutan ini ya, nonton aja. Kalau ini sebagai closingnya itu ya kakak-kakak semua. Sekali lagi terima kasih 1 jam kebersamaan kita, semoga memberikan kemanfaatan. Dan saya senang kalau misalnya teman-teman nanti misalnya ada ngobrol lagi gitu ya, ambil sesi yang nggak mengganggu waktu kerjanya teman-teman, yang kita bisa set di kapan ngobrol-ngobrol singkat aja, cepet, tapi teman-teman bisa dapat kemanfaatannya gitu kira-kira. Oke ya, terima kasih banyak, maaf kalau ada yang salah-salah dari apa yang saya sampaikan. Semoga diberikan kemanfaatan dan thank you banget atas support yang luar biasa untuk acara ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naning dan Bu Melani atas waktunya pada siang hari ini. Semoga pesan-pesan pada hari ini bisa diingat sama teman-teman semua. Jangan lupa untuk menghargai orang lain agar kita bisa dihargai kembali. Oke. Sekarang ini momen yang paling ditunggu-tunggu biasanya karena ada hadiahnya loh. Kita akan bermain di Kahoot. Jadi teman-teman bisa buka web kahoot.id dan ketik kode yang terlihat di layar. Udah bisa dimunculin kodenya. Siap-siap, konsentrasi. Yang penting kodenya dulu nih. Ikut semuanya ya.
yang di online maupun offline. Harusnya sih namanya perempuan semua ya. Nama perempuan ya yang join-join. Gak boleh nama samaran. Karena kalau nama samaran nanti hadiahnya ditransfer ke MC. Kan rugi ya? Oke, udah bisa dimunculin? Oh belum ya? Belum. Ya sudah deh. Kita menunggu Kahootnya dulu. Pastiin sinyalnya bagus ya. Sinyalnya kuat, aman, bisa join. Masih ada sedikit kendala teknis. Ini kebetulan di belakang layar perempuan semua nih, area. Tadi sih masih angkat kursi ya, untung masih angkat kursi. Apakah sudah bisa? Mohon bersabar sedikit. Nah, yang sudah join di www.kahoot.it, silahkan dimasukin pinnya. Namanya jangan samaran ya, nama asli. Harusnya yang join 160-an ya. Wah ternyata hanya perempuan-perempuan terpilih yang bisa join. Jadi siapa cepat dia dapat ternyata. Waduh, sengit ini, sengit. Jadi 50 orang pertama, ternyata mereka yang beruntung yang bisa ikut kuis Kahoot. Jadi mohon maaf untuk sisanya, mohon maaf nggak bisa join. Ya udah, jangan sedih-sedih ya karena masih banyak acara Mitratel lainnya yang pasti hadiahnya dikasih lewat game Kahoot lagi. Jadi udah join 50 orang. Jadi kita langsung aja ya. Siap-siap yang sudah tergabung. Siap-siap bermain. Kita masuk pertanyaan pertama. Ayo cepet-cepetan nih, cepet-cepetan nih. 2, 1. Kepanjangan dari RWP. Apa ayo? Apa ayo? RWP. Gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Masih ada yang salah, karena ini kayaknya nggak kelihatan ya. Banner di belakang ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oh, pertama Hetty. Wah, Hetty kayaknya kenal nih. Kok diam-diam ya kalau cewek-cewek? Sekarang lagi diam-diam karena fokus nih, Bu. Lanjut. Pertanyaan kedua. Siapa keynote speaker pada acara siang hari ini? Ayo. Bukan Bu Candy ya yang pasti. Bukan, belum. Sudah benar semua. Kok masih ada yang salah ya? Kok masih ada yang salah? Ini buru-buru ya? Yang salah siapa nih? Waduh, ada 3 orang salah nih. Coba dilihat. Ada yang kangen. Oh, dia yang salah nggak bisa kelihatan ya? Waduh, tapi yang pasti ini nama-nama yang tadi nih tetap benar nih mereka. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga, wujud dari penerapan RWP. Ayo, apa yuk? Jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Ya, satu lagi. Satu lagi nggak ada nih. 49 aja yang jawab.
Semua benar. Apakah nama-nama tadi masih ada di 5 besar? Masih di 5 besar. Puspa Bow. Selanjutnya pertanyaan keempat. Berapa total senior leader wanita di Mitratel? Ini kalau mau nyontek susah ya. Ayo. Udah? Tujuh, 48, 49, 2. Waduh, berarti masih membuka kesempatan buat serikandi lain ya. Buat naik ke atas ya. Masih Mbak Puspa, luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan kelima, true or false? Lingkungan kerja yang aman, nyaman, memiliki iklim kerja yang tidak harmonis adalah tujuan acara pada siang hari ini. Ayo, true or false? Wah, kok kegampangan ya? Kegampangan yang ini nih. Kalau ada yang salah, waduh. Ya, 8, 7, 6, 5, ya 4 orang masih bimbang nih sepertinya. Iya, false. Waduh, Mbak Puspa menghilang dari 5 besar. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Berikut implementasi dari prinsip-prinsip RWP lingkungan grup BUMN. Ayo. Jangan panik. Empat aja nih yang jawab nih. Waduh, banyak juga yang benar. Wah, Mbak Arinta masih memimpin. Selanjutnya, sisa 3 pertanyaan lagi ya. HR Rasuna Said adalah pahlawan wanita dari daerah. Ayo, jangan ingat jalannya doang. Jalannya memang ada. Tapi dari mana? Ayo. Bukan dari mana? Ayo. Ya. Sumatera Barat, yang isi Jakarta nih karena keseringan lewat ya. Keseringan lewat. Masih memimpin Arinta. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Siapakah pahlawan wanita yang dijuluki Ibu Indonesia? Ayo. Aku aja bingung ini siapa ya. Ayo. Udah cepet ternyata RA Kartini bener. Banyak yang bener. Masih dipimpin oleh Arinta. Waduh, Mbak Puspa menaik ke atas nih ternyata. True or false? Bu Naning lahir di Kota Semarang. Tadi udah disebutin ya. Di awal sudah disebutin. Ayo. Aku udah sebutin. False. Yang benar dari Situ Bondo. Oke, pertanyaan terakhir. Waduh, Mbak Heti memimpin. Lanjut, pertanyaan terakhir. Ayo, ini cepet-cepetan nih. Tujuan dari RWP adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghargai, serta melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, true or false? Udah sampai nge-rap nih kita nih. Nah, salah pencet. Yang offline banyak yang salah pencet karena panik. Oke, jawabannya true. Kita lihat juara-juaranya ya. Juara 3 Hana Kania, yang kedua Vida, dan yang pertama Heti. Waduh, aku kenal semua ini. Oke, juara pertama mendapatkan Rp300.000, juara kedua dapat 250, juara ketiga mendapatkan aku lupa 200, dan juara keempat mendapatkan 100, juara kelima dapat 100 juga. Nanti akan dihubungi oleh panitia.
Nah, selain kuis Kahoot, kita masih ada satu challenge lagi buat teman-teman upload keseruan hari ini di Instagram. Pakai hashtag Sri Kandi Mitratel dan jangan lupa untuk tag akun IG Fast Forward Mitratel. Sekali lagi kita kasih challenge ke teman-teman untuk upload keseruan hari ini karena kan kita udah pakai pink-pink ya, pakai tema baju hari ini. Jangan lupa untuk di-upload di Instagram, pakai hashtag Sri Kandi Mitratel dan jangan lupa tag akun IG Fast Forward Mitratel. Nanti yang paling menarik yang pastinya yang menang ya. Nanti dihubungi sama panitia. Ditunggu sampai hari inilah, sampai nanti malam, nanti diumumin. Oke deh, sudah selesai ternyata acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bu Naning, Bu Melani, Pak Vete, dan juga Pak TH tadi yang sudah memberikan masukan-masukan, memberikan insight yang sangat menarik buat kita semua. Semoga acara ini bisa menjadikan Mitratelians lebih bijak dalam bersifat, bersikap, berpikir, dan bertindak sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Amin. Mohon maaf bila terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan dan juga memandu acara pada hari ini. Akhir kata, saya Candy mohon undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di acara Sri Kandi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini banyak. Karena dia